Kompor dapur industri bukan sekedar nyala atau enggaknya. Ini soal kekuatan, keamanan, dan efisiensi kerja dapur. Hari ini kita akan bahas standar pengecekan kualitas kompor profesional atau QC Control di workshop Revon Teknologi sebelum produknya sampai ke tangan Anda. Mulai dari pengecekan rangka dan konstruksi stainlessnya. Rangkanya di mana titik-titik plus seperti ini, itu harus rapi, penuh, dan nggak retak. Permukaan stainlessnya itu harus bersih dari goresan dalam ataupun karat. Kemudian kaki kompornya itu wajib rata. Jadi ketika kita setting ininya, ini tidak goyang. Tidak ada goyangnya. Dan yang paling penting, tungkunya itu harus kokoh dan tahan dengan panci yang ukurannya besar. Kedua, pemeriksaan komponen burner. Burner itu harus bisa dibongkar pasang secara mudah untuk mempermudah maintenance-nya kalau modelnya modular seperti ini. Nah, untuk tungkunya itu kita pastikan utuh seperti ini, nggak ada retakan. Nah, di sini ada api lilin. Untuk pengetesannya kita harus lakukan seperti ini. Pertama nyalakan yang ini, masuk, putar knob kuningnya, nyalakan. Nah, ini harus kita pastikan kecil tapi tetap stabil. Dan untuk burnernya kita nyalakan seperti ini. Nah, apinya ini harus biru, stabil, dan merata. Kalau ada api yang merah atau nyalanya nggak rata, itu tandanya ada masalah di pembakaran, dan ini akan kita catat, kemudian akan kita benahi. Untuk pemeriksaan ketiga, ini adalah pemeriksaan sistem gasnya. Ini sangat krusial ya. Jadi jalur gas itu harus bebas kebocoran. Untuk ceknya, kita menggunakan larutan sabun untuk mengecek sambungannya. Kalau misalkan ada gelembung, berarti ada kebocoran. Kita harus catat dan kita akan benahi. Dan untuk selangnya, ini harus elastis dan nggak getas. Ini kita pastikan semua berfungsi sebagaimana mestinya. Pemeriksaan yang keempat itu adalah fungsi knopnya. Knop itu adalah kendali utama koki. Itu harus mudah diputar. Nggak keras, tapi juga nggak kendor saat diputar. Respon burner itu harus cepat. Nyala api, langsung naik atau langsung turun sesuai arah knopnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada api lilinnya. Ini harus kita pastikan kecil tapi tetap stabil. Pengecekan kelima itu durability test. Untuk cek durabilitasnya, kita harus nyalakan kompornya selama 15-30 menit non-stop. Tujuannya ini untuk melihat kestabilan api dalam waktu lama, dan kita pastikan juga nggak ada suara mendesis atau perubahan warna yang aneh pada burner utamanya. Yang keenam itu pemeriksaan operasional. Kompor ini punya fitur adjustable api pilot. Nah, yang mana ini bisa kita atur tinggi rendahnya, tapi ini dipastikan harus tetap stabil. Kemudian tuas ini hanya untuk menghidupkan dan mematikan burner utamanya seperti ini. Lalu tahap terakhir yaitu finishing dan packaging. Nah, di sini kita pastikan semua finishingnya seperti sudut itu harus rapi. Debu pengelasan itu harus kita bersihkan. Wrap dari plat stainlessnya juga kita harus lepas semua. Kemudian untuk baut dan mur itu kita pastikan semua sudah ada dan perlu kita kencangan untuk terakhir kalinya sebelum dikirim. Nah, seperti saya katakan tadi, sudut itu harus rapi dan tidak tajam. Lalu unit ini langsung bisa di-wrapping hingga ke packing kayu supaya aman sampai ke tangan Anda. Jadi untuk Anda sebagai pemilik dapur profesional, jangan kompromi soal alat masak. Karena kompor itu adalah investasi. Dan saya pastikan kualitasnya harus lulus semua tahapan QC ini. Nah, untuk tips teknis dan edukasi dapur industri lainnya, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.